Jintrand TV. Her bir setup senin ve kamis insyaallah. Syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Allah tidak menyebutkan keburukan apa, dan Allah pun tidak menyebutkan apa saja yang Allah ciptakan. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Allah Rabbil falaq, pemilik al-falaq. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Allah tidak menyebutkan di sini keburukan apa, dan Allah pun tidak menyebutkan di sini ya ciptaan apa yang memang memberikan keburukan. Dan ini disebut oleh para ulama dengan istilah lafaz yang sifatnya umum, untuk mencakup apa? Untuk mencakup semua keburukan dan semua makhluk-makhluk yang bisa memberikan keburukan, baik itu setan maupun ya binatang-binatang maupun manusia ataupun yang lainnya yang bisa memberikan keburukan. Ya ikhwatal Islam, oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang Allah ciptakan di dalam hadis-hadis. Maka misalnya Rasulullah SAW man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Dan yadurruhu syai'un hatta yartahiya min manzilihi dzalik. Maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Saudaraku seiman, juga Rasulullah menganjurkan mengucapkan doa itu kapan? Di saat sore hari. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Dan kita tidak tahu ya akhi, kejahatan apa yang sedang dimakarkan untuk kita tidak tahu. Keburukan apa yang akan ditimpakan kepada kita tidak tahu. Karena para syayatin, baik setan, jin dan manusia, mereka akan bahu-membahu untuk mencelakakan hamba-hambanya yang saleh. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita penting ya akhi, kepada Allah dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ya. Ketika kita tidur di malam hari, kita tidak tahu keburukan apa yang akan menimpa kita. Barangkali di sana ada maling yang mau maling rumah kita atau perampok, ya, atau di sana barangkali ada binatang-binatang berbisa. Dengan kita mengucapkan ini akhal Islam, Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari semua keburukan-keburukan. Makanya yang dianjurkan membaca qul a'udzu birabbil falaq kapan? Di waktu pagi dan petang. Ya bersama qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ghasiq. Apa itu ghasiq? Ya, para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ghasiq yaitu malam. Dari keburukan malam apabila telah datang. Kenapa Pak? Ketika malam telah datang, Allah menyuruh kita berlindung dari keburukan itu. Ada dalam hadis Nabi juga ya, bahwasanya apabila malam telah mulai datang, idza jaa juz'ul lail, ya, fa inna sa'atul intashara fiha syayatin, karena itu saat-saat kata Rasulullah SAW bertebaran padanya setan-setan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh di waktu itu supaya anak-anak kecil dimasukkan ke dalam rumah.
supaya Rasulullah menyuruh supaya pintu-pintu ditutup, jendela ditutup, dan dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya ikhwan, ya, perkara ini banyak diselisih oleh kita. Di waktu maghrib, terkadang anak-anak masih pada keliaran sana. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan supaya anak-anak kecil itu dimasukkan ke rumah di saat itu. Iya, saya punya cerita, saya punya teman yang cerita, wah, anak tetangganya itu hilang di waktu maghrib. Dicari oleh penduduk, ternyata ditemukannya di tengah hutan. Pokoknya dia dibawa oleh setan. Iya. Dan itu setan mampu akhirnya melakukan seperti itu. Makanya bisa jadi terkadang ada anak kecil hilang, baru ditemukan di daerah mana. Bisa jadi diajak oleh setan. Ya, setan berusaha untuk menggoda manusia. Setan mencelakakan manusia. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila telah mulai datang malam ke waktu maghrib, kata Rasulullah SAW, masukkan anak-anak kalian. Ya, kunci pintu kalian tutup, jendela juga ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah sambil menunjuk ke bulan. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, berlindunglah kamu kepada Allah dari ini. Sambil menunjuk ke bulan. Saat itu sedang bulan purnama. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bulan itu termasuk ghasiqin idza waqab. Dalam hadis tersebut, ya, kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, ta'awwadi minha fa innahu ghasiqun idza waqab. Hai Aisyah, berlindunglah kalian dari kamu, ya, berlindunglah kamu dari ini, karena sesungguhnya dia termasuk ghasiqun idza waqab. Ada apa? Ya, bulan purnama kita disuruh berlindung kepadanya, ya ikhwah. Ya, karena di saat bulan purnama, ya, namanya bulan purnama kan terjadi apa katanya? Gravitasi. Sehingga pada waktu itu di malam bulan purnama air laut pasang tidak, Pak? Pasang. Makanya kita lihat, ya, sekarang air laut baru pasang. Karena kita sekarang berada di bulan purnama itu. Ya, sedang di bulan purnama sekarang. Dan itu saat air laut pasang. Demikian pula darah pun naik. Saat itu makanya kemudian Rasulullah SAW mencarikan bekam setelah lewat bulan purnama, itu tanggal 17, 19, 21. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hikmahnya, bahwasanya kenapa kita disyariatkan berbekam di tangan itu, karena itu efek dari bulan purnama. Ya, itu berefek pada badan kita, pada darah kita, sehingga darah kita menjadi naik. Adanya pengaruh gravitasi tersebut. Maka Rasulullah SAW menyuruh berlindung kepada Allah dari itu juga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup buhul-buhul. Kenapa Allah menyebutkan wanita-wanita? Karena di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, yang suka melakukan sihir dengan cara meniup buhul itu para wanita. Kalau itu tidak menunjukkan bahwa laki-laki tidak masuk dalam hadis ini. Karena kata para ulama bahwasanya sesuatu yang dibawa kepada sesuatu yang sifatnya keseringan, ya, tidak menafikan yang lainnya. Kalau di negeri kita justru yang melakukan kebanyakan laki-laki. Ya. Intinya ya akhir kita berlindung kepada Allah dari setiap dukun, para penyihir, karena kejahatannya yang ikhwatul Islam tidak terlihat. Dan jangan merasa pede kalau kita ini tidak terkena sihir. Jangan merasa pede, ya ikhwah. Saya pernah melihat
Ya, ada orang yang dengan sombongnya berkata, saya tantang para dukun itu. Silakan kalian sihir saya. Kita katakan ini tidak boleh. Jangankan kita yang namanya Rasulullah SAW sudah pernah sihirnya. Rasulullah SAW manusia yang terbaik. Rasulullah SAW manusia yang paling takwa kepada Allah. Itu terkena sihir. Sihirnya yang dilakukan siapa? Yang melakukannya siapa? Itu orang Yahudi yang bernama Nabi bin Al-Asam. Ya. Di mana Yahudi ini mensihir Rasulullah SAW dengan apa? Sukan dalam hadis itu dari Ahmad bimushtin wa musyabbah. Itu dari rambut yang jatuh saat bersisir. Makanya hati-hati yang tuh. Ya, saat kita bersisir rambut jatuh. Kalau ada orang yang jahat yang tidak suka kita, itu rambut yang jatuh dari sisir kita diambil sama dia. Ya. Kemudian diserahkan kepada tukang tenun untuk menyihir kita. Kalau mana karena kita ada pengen tahu. Ikhwata Islam. Ini kejahatan, makanya ya mereka dan jenis sihir yang paling jahat ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Itu dengan cara apa? Meniup buhul. Yang kemudian buhulnya diikat, lalu kemudian disimpan di tempat yang sangat tersembunyi, sulit sekali untuk diambil. Di mana selama buhul itu belum bisa dikeluarkan, belum bisa ditemukan, maka jin yang ada di dalam tubuh si orang tersebut sulit untuk dikeluarkan. Karena sudah dikunci. Ya, antum ruqyah sehebat apapun juga jin itu tidak akan bisa keluar. Ya, kenapa? Karena dia sudah dikunci dengan buhul-buhul itu. Ya. Di mana ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Ustaz Yazid pernah itu ya meruqyah orang yang terkena sihir jenis ini, Pak. Tidak bisa. Sulit sekali sampai akhirnya ditemukan ya Bentar ya. Halo. Sebentar ya, Pak ya. Sebentar, Pak ya. Sulit ya akal Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita berlindung dari jenis sihir ini. Sihir yang paling jahat itu sihir yang ditiupkan pada buhul-buhul, lalu buhul tersebut disimpan di satu tempat. Rasulullah SAW disihir dengan jenis sihir ini, di mana Rasulullah SAW seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak melakukan itu. Namun saat Rasul terkena sihir, Allah tidak turunkan wahyunya. Sampai kemudian Allah turunkan dua malaikat. Dan dua malaikat ini yang satu duduk di sebelah kepala Rasulullah, yang satu lagi duduk di kaki Rasulullah SAW. Kemudian yang satu berkata, "Mali rajul?" Kenapa orang ini? Yang satu menjawab, "Kubba, dia terkena sihir." Kemudian bertanya lagi, "Disihir dengan apa?" Itu dengan bekas rambut yang dari sisiran. Siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin Al-Asam, orang Yahudi. Di mana buhulnya disimpan? Itu di bawah sebuah sumur. Saya lupa namanya sumur apa. Yang kemudian Rasulullah kemudian bangun, lalu kemudian menyuruh beberapa sahabat, yang antaranya Ali, Zubair dan beberapa sahabat yang lain untuk pergi ke sumur itu dan mengambil buhul itu. Yang kemudian ternyata didapatkan di situ ada 11 buhul. Lalu Allah turunkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tidaklah Rasulullah membaca satu ayat pun kecuali putus buhul tersebut sampai terakhir Qul a'udzu birabbin nas, putuslah semuanya, maka Rasul pun sembuh. Alhamdulillah. Lihat Rasulullah aja kena, apalagi kita ya. Makanya kita jangan merasa pede, wah iman saya sudah hebat, jangan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Kemudian Allah memang menutup dengan yang paling berat lagi, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Karena orang kalau sudah dengki, ya akhirnya dia akan menghancurkan hidup kita semaksimal mungkin dengan cara apapun juga. Karena hakikat dengki itu adalah apa? Keinginan untuk menghancurkan orang yang ia dengki kepadanya. Kalau sebatas iri saja tapi tidak ada keinginan untuk merusak dia, itu dengki tingkat rendah. Kalau sudah dengkinya yang paling tinggi, dia ingin merusak, ingin menghancurkan usaha teman dia yang dia itu dengki kepada. Berbagai macam cara, di antara caranya dengan meminta bantuan dukun. Yang terkadang ada teman kita merasa heran, orang kok nggak bisa lihat toko saya kok susah banget lakunya. Ya, bisa jadi ada orang yang dengki, yang kemudian dia minta tolong dukun bekerjasama dengan para jin. Ada orang yang dengki kepada kita yang akhlak Islam dalam masalah usaha, apalagi yang namanya dengki tidak lepas itu, manusia tidak lepas dari yang dengki, Pak. Antum misalnya di perusahaan antum, masya Allah punya kedudukan, ada orang yang dengki sama antum, bisa jadi. Antum punya usaha, misalnya usaha antum masya Allah sedang naik dan bagus, ada orang yang dengki sama antum, bisa jadi. Dan orang yang dengki ini kalau sudah dengkinya sampai memuncak, dia ingin bagaimana menghancurkan kita dengan berbagai macam cara. Makanya Rasulullah SAW berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Dan Rasulullah SAW memperlindungkan Hasan dan Husain juga dari itu. Ya, Rasulullah SAW berkata kepada Hasan dan Husain, "U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin wala." Supaya anak kita nggak terkena mata dengki. Ada orang, anak kita lagi main, kemudian pulang-pulang ternyata langsung sakit, tidak ada sebab. Rupanya gara-gara mata ain, mata yang dengki. Itu sangat bisa ya, makanya ini dia surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang isinya adalah berlindung dari semua keburukan. Masya Allah, semua keburukan ada disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, dalam surat yang sangat ringkas sekali. Akan tetapi semua keburukan itu masuk di dalamnya, kita berlindung kepada Allah dari semuanya. Oleh karena itulah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ini istata'ta alla tafutaka minha." Kalau kamu mampu supaya kamu tidak terluput dari membaca ini, lakukan. Maka jangan lupa lakukan di waktu pagi dan petang ini. Baik, saya kira cukup. Ya, saya tidak membuka tanya jawab, tapi memberikan kepada antum dan kita semua kesempatan untuk baca zikir pagi dan petang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.